Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Melia Yosita, kali ini dalam mata kuliah e-marketing. Hari ini kita akan membahas mengenai marketing research atau riset pemasaran. Berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu meliputi big data, marketing knowledge management, tahapan riset pemasaran, etika dalam melakukan riset pemasaran online, metode lainnya, dan marketing database dan data warehouse. Mari kita langsung lanjut ke bagian yang pertama, yaitu big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar yang sulit untuk dikelola dengan software yang tersedia saat ini. Setiap harinya, IBM mengelola minimal 2,5 kuintilion atau 10 pangkat 18 data dari lingkungan online. Bayangkan bagaimana marketers dapat mengubah 15 terabyte tweets per hari di Twitter untuk dapat diolah menjadi informasi yang berguna bagi taktik sebuah brand. Pasti memerlukan pengelolaan big data yang tepat. Ada 4 aspek yang diperlukan dalam pengelolaan big data, yaitu yang pertama ada jumlah data atau volume, yang kedua ada penanganan data yang sensitif dalam waktu cepat atau velocity, yang ketiga ada variasi data atau variety, dan yang terakhir ada kehandalan data atau veracity. Marketing knowledge management. Di sini yang harus kita breakdown adalah knowledge managementnya terlebih dahulu ya. Knowledge management adalah proses untuk mengelola pembuatan atau creation, penggunaan atau use, dan penyebaran atau dissemination dari suatu pengetahuan. Pengetahuan ini termasuk pula data dan informasi pemasaran perusahaan yang dapat dibuat, digunakan, dan disebarkan hanya untuk pihak tertentu. Sebagai contoh, perusahaan Johnson & Johnson belajar dari hasil survei konsumen bahwa mayoritas pengguna lensa kontak sering berkomunikasi menggunakan pesan teks atau chat. Sehingga perusahaan tersebut membuat sebuah mobile game atau permainan online berbasis telepon genggam yang berkolaborasi dengan salah satu produk kontak lensanya yaitu Acuvue. Kemudian ada lagi di Electronic Marketing Information System atau yang kita sebut MIS, adalah proses di mana marketers mengelola suatu pengetahuan baik berupa informasi maupun data. Sistem ini berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan pemasaran. Berikut ini merupakan proses yang ada di dalam MIS. Yang pertama yaitu manajer pemasaran memiliki permasalahan dalam bidang pemasaran yang harus diselesaikan oleh data. Yang kedua, pencarian data melalui terkait permasalahan tersebut. Yang ketiga, manajer pemasaran menerima informasi yang dibutuhkan berdasarkan hasil riset pemasaran yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau decision making. Sehingga nanti adanya 3 jenis sumber data yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan pengumpulan data, yaitu melalui data internal atau internal records, ada data sekunder, secondary data, dan data primer atau primary data. Oke, kita bahas untuk yang pertama dulu, yaitu yang internal records. Data internal atau internal records adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pembuatan rencana pemasaran. Contohnya, bagian logistik menggunakan internet untuk melacak pengiriman produk melalui saluran distribusi tertentu. Informasi ini dapat digunakan oleh marketers untuk meningkatkan pelayanan dalam proses delivery dan alur pembayaran demi memuaskan konsumen. Berikut ini jenis data internal perusahaan. Ada data penjualan atau sales data, kemudian ada data mengenai karakteristik konsumen dan perilaku konsumen. Yang pertama yaitu ada data penjualan, yaitu didapatkan dari sistem komputerisasi akuntansi dan website log perusahaan. Saat konsumen melakukan pembelian secara online, maka transaksi otomatis akan terekam dalam database perusahaan. Kemudian yang kedua ada data mengenai perilaku dan karakteristik konsumen atau consumer characteristic behavior. Jadi data ini meliputi perilaku dan karakteristik konsumen yang dapat diperoleh berdasarkan consumer profile saat melakukan pembelian secara online, mulai dari nama, alamat, email, produk yang akan dibeli, atau produk yang sudah dibeli, hingga perilaku saat konsumen tersebut melakukan pembelian. Untuk yang kedua yaitu ada data sekunder atau secondary data. Data yang diperoleh melalui sumber lainnya seperti internet. Ada 2 sifat atau jenis data sekunder, yaitu yang pertama ada
publicly generated data, yang kedua ada privately generated data. Untuk yang publicly generated data, yaitu data sekunder yang tersedia untuk diakses oleh siapa saja. Contohnya data mengenai sensus penduduk di website Badan Pusat Statistik. Kemudian untuk yang privately generated data, yaitu data sekunder yang tidak tersedia secara bebas, tapi harus diakses atau diminta melalui prosedur dan izin untuk memperolehnya. Contohnya, data mengenai jumlah dan jenis penonton televisi dari lembaga survei Nielsen Corporation. Nah, kemudian ada berapa jenis data sekunder yang dikumpulkan oleh marketers meliputi tren demografi, kompetitor, dorongan teknologi, sumber daya alam, tren sosial, dan budaya. Kemudian mengenai ekonomi lokal dan dunia serta lingkungan politik dan hukum. Marketers dapat menggunakan berbagai tipe data sekunder tersebut secara online dengan syarat memenuhi ketentuan kualitas data berikut ini. Yaitu, yang pertama, website mencantumkan penulis dan pembuat artikel, seperti website pemerintahan atau lembaga resmi lainnya yang biasanya lebih terpercaya. Yang kedua, yaitu website memiliki kredibilitas dalam artikel yang ditulis. Yang ketiga, rutin melakukan update artikel dan informasi di website. Yang keempat, kesesuaian tema artikel di dalam website. Yang kelima, mengidentifikasi jumlah error saat mengunjungi website tersebut. Semakin sering gangguan teknis atau error yang dirasakan saat mengunjungi website tersebut, maka website itu dianggap tidak kredibel. Begitu pula informasi yang tersaji di dalamnya. Dan yang terakhir ada data primer atau primary data, yaitu data yang diperoleh melalui sumber aslinya secara langsung, yang dapat dikumpulkan melalui eksperimen, fokus group, observasi, in-depth interview, konten analisis, dan survei research. Untuk eksperimen dalam e-marketing dapat kita lakukan secara online, yaitu melakukan uji hubungan sebab dan akibat. Contohnya, misalnya marketers melakukan eksperimen dengan mengirimkan 2 email promosi produk dengan harga berbeda kepada konsumen untuk melihat tingkat respon dan penjualan produk tersebut. Begitu pula dengan fokus group, bisa kita lakukan secara online dengan menggunakan video conferencing, yaitu metode mengumpulkan data primer secara kualitatif dengan mengumpulkan beberapa individu atau konsumen dalam sebuah diskusi berbasis online. Kemudian melakukan observasi, bisa juga kita lakukan secara online, yaitu melakukan monitoring perilaku konsumen dengan cara mengamatinya dalam situasi tertentu. Contohnya, marketers melihat testimoni atau review konsumen terhadap produknya di internet. Kemudian ada content analysis, yaitu melakukan penilaian terhadap teks atau gambar untuk mengevaluasi sebuah konten komunikasi. Contohnya, marketers menganalisis profil media sosial konsumen. Kemudian, ada lagi mengenai survei research yang dapat kita lakukan secara online, yaitu melakukan survei dengan memberikan kuesioner secara online baik melalui chat atau melalui email. Dan yang terakhir ada online panels, yaitu melibatkan beberapa individu atau konsumen yang telah setuju untuk menjadi responden. Perusahaan telah memberikan sampel produk gratis, bahkan membayar konsumen tersebut untuk mengetahui pendapat konsumen mengenai produk mereka. Sekarang kita beralih ke tahapan riset pemasaran. Di sini ada 5 tahapan riset pemasaran. Yang pertama kita mulai dari research problem. Yang kedua dilanjutkan oleh research plan. Yang ketiga ada data collection. Dan yang keempat ada data analysis. Yang terakhir ada distribution of findings or addition to the database. Oke, kita mulai yang pertama. Untuk research problem. Jadi di sini mendefinisikan masalah yang dialami sehingga memilih dan memutuskan untuk melakukan riset pemasaran. Yang kedua ada research plan. Setelah mendefinisikan masalah, kita membuat perencanaan riset seperti menentukan pendekatan riset, pengumpulan data melalui metodenya seperti apa, menentukan jumlah konsumen sebagai sampelnya berapa, menentukan cara dan media untuk berkomunikasi dengan konsumen, serta merancang instrumen riset yang akan kita gunakan. Yang ketiga, ada data collection, yaitu melakukan pengumpulan data berdasarkan rencana riset pemasaran atau research plan yang telah dirancang sebelumnya. Yang keempat, ada data analysis.
kita menganalisis data tersebut berdasarkan yang sudah kita kumpulkan secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang terakhir ada melakukan atau mempublikasikan hasil riset pemasaran kepada manajer pemasaran atau pimpinan terkait melalui laporan tertulis maupun presentasi secara langsung. Nah, kemudian setelah hasil riset pemasaran dilaporkan oleh marketers, manajer pemasaran ini memiliki tugas selanjutnya, yaitu untuk memberikan keputusan pemasaran atau marketing decision making. Ada 4 indikator yang dapat menganalisis keputusan pemasaran, yaitu yang pertama ada data mining, yang kedua ada consumer profiling, yang ketiga ada RFM analysis, dan yang keempat ada report generating. Untuk yang data mining adalah sebuah proses kita mengekstraksi data yang berukuran besar di dalam database dengan menggunakan analisis statistik, sehingga marketers mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan, bukan data mentah yang sangat banyak yang didapatkan oleh marketers. Kemudian ada yang kedua yaitu consumer profiling, yaitu data mengenai profil, karakteristik, dan perilaku konsumen yang tersimpan di dalam database. Data ini dapat digunakan untuk memilih kelompok konsumen yang sesuai dengan pesan promosi, menemukan metode baru untuk melibatkan konsumen di media sosial, atau kita melakukan engagement, dan menemukan atau mempertahankan konsumen yang dirasa potensial dan loyal. Kemudian ada RFM analysis, yaitu melakukan analisis database berdasarkan pembelian terakhir konsumen atau resensi, periode pembelian rutin konsumen atau frekuensi, dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli produk tersebut atau monetary value. Dan yang terakhir ada yang dinamakan report generating, yaitu proses pembuatan laporan dari database yang mudah dibaca dan digunakan. Biasanya orang yang membuat report generating itu kita sebut sebagai report generator. Untuk selanjutnya kita lanjut lagi mengenai etika dalam riset pemasaran online. Dalam melakukan riset pemasaran online, etika sebagai peneliti juga harus tetap dijunjung tinggi. Marketer sebagai peneliti menghadapi beberapa pertimbangan etika terkait dengan penyelenggaraan riset pemasaran online. Yang pertama yaitu adalah terkadang konsumen itu merasa terganggu menerima email permintaan untuk menjadi responden sebuah riset. Yang kedua, ada beberapa oknum marketers yang mengambil alamat email atau bahkan alamat telepon kita atau nomor telepon kita secara ilegal tanpa permisi kepada pemiliknya. Yang ketiga, ada beberapa oknum perusahaan menyalahgunakan data yang awalnya untuk penyelenggaraan riset, namun dimanfaatkan untuk melakukan promosi produk. Dan yang terakhir, masalah privacy lainnya. Kemudian ini ada beberapa metode dari penyelenggaraan riset pemasaran yang berbasis teknologi. Jadi kita hanya menggunakan software atau perangkat terkait untuk melakukan riset pemasaran sebelum akhirnya mengambil keputusan. Teknologi melalui internet memberikan berbagai kemudahan akses, terutama untuk melakukan riset pemasaran secara online. Berikut ini beberapa metode alternatif berbasis internet yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam melakukan riset pemasaran. Yang pertama ada client-side data collection, ada server-side data collection, dan ada real-space approach. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengenai client-side data collection. Untuk client-side data collection, yaitu adalah metode pengumpulan data dengan cara menganalisis cookies saat konsumen mengunjungi website perusahaan, seperti jumlah klik, hingga aktivitas saat mengunjungi website tersebut. Nah, metode ini membantu marketers untuk merencanakan aktivitas promosi yang sesuai dengan perilaku konsumen tersebut di website. Kita bedakan lagi nih, kedua dengan server-side data collection. Kalau server-side data collection adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan laporan jumlah pengunjung dari setiap laman atau page di website perusahaan, lokasi asal, dan produk yang dibeli. Secara langsung, metode ini memungkinkan terjadinya real-time profiling, di mana profil konsumen langsung otomatis terbentuk melalui sebuah software khusus. Biasanya softwarenya kita namakan dengan nama Clickstream. Dan yang terakhir ada real space approach, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan teknologi yang secara otomatis langsung tersimpan di database pemasaran. Metode ini dapat digunakan
secara offline di toko fisik, misalnya dengan menggunakan barcode scanner atau credit card readers untuk mendapatkan data konsumen. Nah, berikut ini adalah ilustrasinya. Dari UPC scanner atau iPOS yang telah mendata jumlah pembelian dan tipe produk apa saja yang dibeli konsumen, langsung masuk ke mesin kasir dan langsung masuk ke produk database dan customer database. Setelah itu, produk database dan customer database masuk ke transaction database yang akhirnya tersimpan di data warehouse atau gudang data. Kemudian kita beralih lagi ke marketing database dan data warehouse yang tadi sudah kita sebutkan. Setelah data terkait riset pemasaran dikumpulkan, maka disimpan dalam sebuah gudang yang bernama marketing database atau data warehouse. Gudang data ini berisikan database mengenai produk atau produk database yang tadi itu. Biasanya isinya harga, fitur produk, dan jumlah persediaan. Dan database konsumen atau consumer database yang berisikan mengenai karakteristik profil dan perilaku konsumen. Gudang data ini dapat disimpan melalui penyimpanan data berbasis cloud atau cloud computing secara online yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan dengan device apapun. Bisa diakses dengan komputer, atau misalnya server perusahaan, melalui tablet, komputer, bahkan mobile phone. Jadi, sangat mobile, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian, riset pemasaran bukanlah merupakan aktivitas yang mudah dengan biaya yang murah. Sehingga marketers perlu mempertimbangkan biaya dan tenaga yang dikeluarkan dibandingkan dengan hasil akhir yang dicapai. Jadi memang benar-benar perlu perencanaan yang sangat matang untuk dapat menyelenggarakan riset pemasaran secara online ini. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan sehat selalu.